Jumpa kembali di channel Omas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ketujuh. Di Serba-serbi Hadapi Kolektor adalah kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan yang masuk, mungkin itu di kolom komentar channel YouTube saya ataupun pertanyaan yang dikirim ke email omassolusiindonesia@gmail.com. Omah Solusi Indonesia-nya kecil semua dan tanpa spasi @gmail.com, ataupun pertanyaan yang dikirim ke WA di nomor 0851 00 517473. Dan di episode Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ketujuh ini, saya akan jawab adanya 3 pertanyaan yang telah masuk. Saya akan mulai jawab pertanyaan yang pertama, dikirim oleh seorang bapak, dan ini merupakan pertanyaan lanjutan atau pertanyaan kedua. Menanggapi pertanyaan yang pertama oleh seorang bapak ini, intinya begini. Bapak ini sudah tidak kuat untuk membayar minimum payment, akan tetapi si istri belum merestui untuk berhenti bayar hutang. Sehingga bapak ini meminta saran ke saya apa yang harus diambil oleh beliau atau bapak ini. Dan di episode yang kelima Serba-serbi Hadapi Kolektor, bapak ini sudah saya jawab. Silahkan bapak membeli surat kabar di kota Anda, carilah ke bagian iklan, lebih spesifiknya ke bagian pembiayaan. Biasanya di setiap kota itu ada jasa tarik tunai kartu kredit. Dan di jasa tarik tunai kartu kredit biasanya menyediakan yang namanya dana talang. Kalau di Solo lebih terkenal dengan pelunasan. Dan jika minimum payment dari bank itu adalah 5% dan bapak tidak kuat atau berat, biasanya jasa-jasa tarik tunai atau jasa pelunasan yang tadi saya sebut biasa memberikan rate 3%. Jadi bapak lebih murah. Pertanyaannya yang kedua adalah, apakah dengan membayar 3% masih kena bunga lagi, Pak? Baik, akan saya jawab untuk pertanyaan bapak yang kedua ini, yaitu apakah bayar 3% masih kena bunga lagi? Bapak, setelah Anda bayar 3% kepada jasa penyedia pelunasan, itu bapak di billing selanjutnya sudah tidak kena bunga. Dan itulah salah satu opsi yang cukup bagus untuk dilakukan jika memang bapak mentalitasnya belum siap untuk berhenti sementara waktu dan macetkan dulu, dan nantinya baru kita bernegosiasi. Jadi kalau bapak bayar minimum payment di bank, itu bapak banyak kerugiannya. Yang pertama, seperti yang telah saya sebutkan di video-video yang lalu, silahkan Anda lihat. Dengan Anda membayar minimum payment atau minimum pembayaran, artinya di lembar penagihan bulan berikutnya bapak akan muncul yang namanya interest. Dan itu besarnya kisaran 2,25 sampai 3% atau kisaran sampai 3,5%. Tapi jika bapak membayar melalui jasa pelunasan yang telah saya maksudkan atau saya jelaskan di Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang kelima, dengan bapak bayar 3%, itu bapak nanti kan oleh jasa pelunasan tersebut akan dibayar tagihan bapak secara full payment. Yang kemarin saya ilustrasikan omong kosong itu 10 juta akan dibayar 10 juta dan bapak akan kena 300.000. Dan untuk menukar uang yang 10 juta yang dibayarkan oleh jasa pelunasan
ke kartunya Bapak itu, kartunya Bapak akan ditransaksikan lagi ataupun digesek ulang senilai 10 juta. Sehingga Bapak hanya bernafas untuk bisa bertahan 1 bulan dan bulan depannya sudah tertagihkan lagi. Ini hanya sebagai sebuah opsi, Pak, tapi ini tidak bijak. Silahkan Anda merenung. Jika setiap bulan Anda kena 300.000 tanpa Anda sadari, tanpa Anda mungkin karena panik, 300.000 kalau Anda lakukan selama 1 tahun, artinya Bapak akan membuang uang sia-sia sebesar 3,6. Kalau 2 tahun artinya membayar atau membuang uang 7,2. Dan kalau 3 tahun Anda bisa kalikan sendiri. Itu tidak bijak, dan saya hanya sebatas menjawab pertanyaan yang Bapak telah tulis ke email. Apakah dengan bayar 3% saya masih kena bunga? Saya jawab tidak kena bunga. Tapi itu tidak bijak, Pak. Paling tidak saya telah menjawab pertanyaan Bapak, dan cobalah Anda mulai mencari waktu yang baik, timing yang baik untuk berdiskusi dengan istri Anda dan ceritakan kondisi finansial Anda untuk bisa bersatu, untuk bisa bekerja sama, agar supaya istri merestui untuk sementara waktu tidak bayar hutang kartu kredit. Itulah yang telah saya jawab, Pak, atas pertanyaan Bapak. Semoga Bapak puas, semoga Bapak paham atas apa yang baru saja saya jelaskan pada Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akan masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini dikirim oleh seorang ibu yang bekerja di sebuah yayasan pendidikan. Ibu ini mempunyai 3 kartu kredit yang saat ini sedang macet, dan yayasan pendidikan yang dimaksud oleh beliau atau ibu ini adalah Yayasan Pendidikan Nasional. Dan yang terjadi adalah Deskol selalu mempressure, Deskol selalu mengancam akan ditembuskan ke yayasan yang ada di nasional Indonesia ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik Ibu, saya dengan berberat hati mengatakan apa adanya, bahwa itulah konsekuensi ketika seorang sedang mengalami gagal bayar kartu kredit, dan kebetulan pemegang kartu kredit ini adalah bekerja ikut orang, atau dalam arti pegawai, atau dalam arti seperti yang sedang Ibu alami. Anda punya bos, Anda tidak punya kemampuan untuk bisa melawan Deskol, karena mungkin ketika Anda apply kartu kredit ini, Anda mencantumkan nomor kantor mungkin, sehingga alamat kantor Anda mungkin, sehingga Deskol penelponan ataupun Depkol penagihnya datang itu punya hak untuk menelpon kantor Anda, punya hak untuk mendatangi kantor Anda. Efeknya adalah satu, lingkungan kerja Anda jadi tidak kondusif, dan yang paling intisarinya adalah ketika pimpinan Anda merasa ini terganggu. Saya sudah utarakan di video-video yang lalu bahwa konsekuensi atau hal yang perlu dipertimbangkan sebelum berhenti melakukan pembayaran hutang kartu kredit adalah kemungkinan untuk dipecat
ataupun kemungkinan untuk harus mengundurkan diri dari pekerjaannya ibu. Saya akan sedikit memberikan sebuah motivasi, kiranya ibu bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Saya akan bercerita, saya mempunyai seorang klien. Kebetulan klien saya ini bekerja di bank swasta dan dia macet kartu kredit. Tapi yang dimacetkan ini bukan dari bank di mana dia bekerja. Jadi omong kosong, dia bekerja di PT ATBK, yang dimacetkan itu yang kartu kredit dari BTBK, CTBK, DTBK, dan lain sebagainya. Nah, ini senjata makan tuan dari bank-bank penagihan ini, melakukan penagihan dengan cara menelpon kantor, dan kebetulan kantornya ini adalah juga kantor keuangan atau kantor bank. Dan efeknya ibu ini dipanggil oleh HRD-nya untuk selalu membayar. Akhirnya ibu ini memilih dengan recovery atau reschedule. Walaupun sebenarnya recovery atau reschedule ini tidak membuat menjadikan masalah selesai, bahkan dia merasa berat. Intisarinya, dia bertemu dengan saya, dan bagaimana Pak kalau misalkan saya sampai setiap kali saya tidak mengangsur, saya ditelepon, diteror. Bagaimana ini caranya supaya kiranya saya mengangsur kemampuan tapi tidak diteror? Dan saya jawabnya kepada ibu ini adalah satu kata, mohon maaf ibu ini dalam 1 bulan dengan bekerja di bank ATBK ini berpenghasilan berapa? Saya memberikan sebuah motivasi ke beliau ibu ini agar supaya bisa berpikir jernih, berpikir secara logika, berpikir secara rasional. Dan jawabannya ibu itu adalah dia total income atau pendapatan dari bank ATBK itu kisaran di angka 3.800.000 sampai 4 juta. Saya pun langsung bertanya pada ibu ini, lah kalau sudah dapat 4 juta, kira omong kosong paling top 4 juta, ibu ini melakukan cicilan bank ini berapa kartu dan jumlahnya berapa? Dan setelah saya mendapatkan jawaban dari ibu ini bahwa dia mengangsur 4 kartu, dan itu pun angsuran yang paling minimal, itu dia mengangsur 4 kartu ini, total yang dibutuhkan untuk mengangsur ini 1,7. Bisa dibayangkan 4 dipotong 1,7, sehingga dia cuma dapat 2,3. Nah, itu pun dengan mengangsur 4 kartu senilai 1,7 itu pun selesainya bisa jadi 4 tahun, ada yang sampai 4 tahun. Ya, saya ucapkan kepada ibu ini, kalau saya pribadi itu tidak melakukan itu Pak, Bu. Saya bilang begitu sama ibu ini, tapi ibu ini bilang, lah kalau saya tidak ngangsur, saya diteror dan bisa dipecat akibat dari situasi kantor yang tidak nyaman ini. Saya bisa di SP. Bahkan saya pernah, karena di SP saya melakukan perlawanan, saya bilang bahwa itu bukan permasalahan saya di kantor. Itu pun dengan saya melakukan perlawanan itu, saya dipindah tugaskan ke daerah lain. Maksudnya kalau cabangnya omong kosong cabang Solo, dia dipindahkan ke Klaten, dia dipindahkan ke katakanlah yang jauh-jauh omong kosong di daerah katakanlah Ungaran. Jadi yang dipilihkan yang posisi tidak enak terus, sehingga ibu ini merasakan kerja tidak nyaman. Saya putuskan, Bu, kalau saya pribadi kenapa mau dengan
bekerja omong kosong 1 hari dari setengah 8 sampai jam 5 sore, gaji 4 juta dan hanya menikmati 2,3. Kalau memang ini merasa tidak favorit atau tidak merasakan ada keuntungan, ya kalau saya pilih keluar Bu atau resign. Jadi ini sama yang saya ceritakan untuk pertanyaan yang telah Ibu utarakan, yaitu Ibu bekerja di sebuah yayasan pendidikan. Mohon maaf, saya ulang lagi kepada Ibu ini dapat income berapa dari yayasan pendidikan yang telah Ibu kerja ini. Omong kosong, Anda bisa kalkulasi antara yang Anda dapatkan dan antara yang Anda pilih recovery. Saya yakin satu-satunya jalan Anda adalah hanya recovery ataupun reschedule, karena kalau bayar full nggak mungkin. Artinya kalau Anda mau ngambil dari budget gaji yang Anda terima ini masih untung enggak, atau masih ada plus enggak. Kalau plusnya itu hanyalah kecil, dengan sangat berhati saya anjurkan Ibu untuk mending berhenti bayar hutang kartu kredit, dan konsekuensinya terburuk adalah dipecat ataupun suruh mengundurkan diri. Itu jauh lebih baik. Ingat Ibu, saya berikan motivasi, kehidupan kita ini atau kita bekerja ini tidak selalu mati di satu tempat. Jadi jangan pernah kalau takut untuk kepingin mencoba berwira swasta mungkin kecil-kecilan, entah itu buka warung makan, entah itu buka katakanlah sebuah jasa cuci atau laundry. Itu saya pikir jauh lebih baik daripada Anda bekerja tapi bekerja di yayasan tadi tapi mentalitas Anda rusak. Maksudnya mentalitas Anda atau psikologi Anda rusak akibat teror. Sedangkan jika Anda tidak ingin diteror, Anda melakukan angsuran, itu Anda omong kosong, dianggap aja itu hanya sebatas kerja bakti. Itu tidak bijak, dan saya tidak bisa memberikan saran terlalu banyak karena Anda ini di bawah komando bos. Dan dalam kehidupan manusia ada orang yang suka dengan Anda dan ada orang yang tidak suka dengan Anda, sehingga dilema ini saya sukar untuk memberikan advice kecuali Anda berpikir second opsi atau second opinion. Jika Anda memang merasa bekerja di yayasan tersebut, psikologi Anda, mental Anda down, dan ketika Anda tetap mau mengangsur kartu kredit tapi jadi income Anda berkurang dan bahasa Jawanya tidak cucuk, ya mending Anda keluar saja. Itulah yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Ibu, dan mohon maaf sekali kiranya Ibu bisa paham tentang apa yang sedang saya jelaskan pada Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Ibu bisa mengerti. Saya akan masuk pertanyaan yang ketiga, yang intinya orang ini atau bapak ini minta berbagi ilmu bagaimana cara mengatasi pinjol. Ini saya juga harus jawab karena saya menghormati atau saya sangat menghargai pertanyaan yang masuk ke forum saya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu pada Bapak atas pertanyaan Bapak bagaimana atau minta berbagi ilmu untuk mengatasi kolektor pinjol. Saya utarakan dulu bahwa saya ini membuat channel ini itu bukan sebuah omong doang ataupun bukan sebuah rekayasa, tapi saya ini membuat channel karena saya pernah mengalami 8 tahun yang lalu saya mengalami kartu kredit macet, sehingga saya bisa bercerita tentang bagaimana cara hadapi deskol, cara hadapi debt call, cara menyelesaikan kartu kredit yang baik dan benar, itu bagaimana saya bisa bercerita.
Akan tetapi untuk pinjaman online yang saat ini sedang marak, saya tidak pernah mengalami hal ini. Tapi saya tidak mengecewakan Anda sebagai penanya, saya akan berusaha jawab apa adanya. Intinya, untuk pinjol itu beda sekali dengan kartu kredit. Pinjol ini relatif produk baru. Sedangkan kalau kartu kredit, setahu saya sudah ada di era 1990. Saat itu kartu kredit yang pertama itu seingat saya itu adalah Dinner Club, American Express, dan di tahun 2000 mulai Visa Master. Nah, kalau di kartu kredit itu tatanan hukumnya jelas, semuanya jelas, dan konsekuensinya jelas. Ketika Anda gagal bayar utang kartu kredit, konsekuensinya kena blacklist. Yang kedua adalah diganggu oleh kolektor, baik itu desk call ataupun debt call. Dan juga sangat jelas hukumnya. Bank penerbit kartu boleh mengirim jasa penagihan, dan jasa penagihan itu hanya boleh mencari, mengganggu, menemui orang pemegang kartu kreditnya. Akan tetapi kalau pinjol ini saya nggak paham. Dalam arti karena pinjol ini tidak termasuk produk lama, tapi ini produk baru. Hukumnya atau tatanan hukumnya belum jelas. Bahkan saya lihat di TV perdebatan antara OJK dengan sebuah lembaga bantuan hukum akibat dari satu orang pengemudi taksi gantung diri akibat tertekan hutang pinjol. Itu belum ada sebuah titik temu. OJK selalu mengatakan bahwa itu pinjol ilegal, sedangkan LBH mengatakan bahwa kenapa OJK tidak menertibkan. Jadi ini hanya lempar-lemparan dan tidak ada selesainya. Intinya kalau pinjol yang saya lihat di TV ataupun saya baca-baca di situs, itu intinya bahwa dia tidak punya sebuah naungan atau sebuah undang-undang yang lebih detail, sehingga sistem penagihannya dan siapa yang menyelenggarakan ini masih abu-abu. Bahkan yang ilegal masih banyak. Dan cara kerja pinjol adalah dia hanya berdasarkan KTP, artinya KTP-nya ini orang yang mau pinjam ini yang menjadi sebuah jaminannya itu dalam arti untuk dipermalukan, dan dia sebelum melakukan itu juga sudah minta izin kepada pemegang handphonenya untuk bisa mengakses kontak, bisa mengakses foto dan sebagainya. Artinya ketika mungkin mengajukan itu sudah ada syarat dan ketentuan yang wajib diketahui oleh yang mau pinjam. Jadi menurut saya kalau pinjol ini konsekuensinya ketika kita tidak bayar pinjaman, ya kita disebarluaskan, dan kita sukar sekali untuk protes ke OJK ataupun ke lembaga bantuan hukum ataupun ke lembaga yang melindungi hak konsumen, karena balik lagi ini adalah banyak sekali yang pinjol-pinjol ilegal, di mana yang punya siapa ya tidak jelas, berkantor pusat di mana ya tidak jelas, dalam tanda kutip tidak mempunyai nama besar. Beda sekali kalau kita dengan bank penerbit kartu kredit, PT Bank ATBK, PT BTBK, PT CTBK itu punya nama besar, sehingga mereka tidak akan berani untuk menspekulasi melakukan penagihan yang akibatnya
berakhir dengan adanya pencemaran atas nama besar mereka. Tapi untuk di pinjol ini saya boleh berbagi dengan Anda, intinya satu sih, mentalitas. Jadi ketika kita berani berbuat, kita juga harus berani bertanggung jawab. Karena kita telah meminjam dan karena kita telah saat ini sedang gagal bayar, ya kita artinya konsekuen untuk terima akibatnya. Kalau kartu kredit sudah saya jelaskan, pertama masuk SIDP e-checking, kedua diganggu sama kolektor. Kalau pinjol ya artinya sama, ketika Anda gagal bayar ya otomatis Anda akan diteror oleh kolektor, mungkin itu debt call kalau mungkin ada, ataupun desk call lewat penelponan itu pasti. Dan konsekuensi yang terburuk, kalau di kartu kredit kan tidak bisa menagih ke orang lain. Kalau ini data Anda akan disebarkan ke kontak-kontak yang ada di nomor handphone Anda, dan untuk bisa memprotes rasanya sukar, Pak. Dan tentang bagaimana cara penyelesaiannya, apakah ada sebuah SKL ketika lunas dan sebagainya, saya garansi tidak ada. Wong namanya saja ilegal. Jadi tidak ada sebuah literatur yang atau pedoman bagaimana cara penyelesaian pinjol. Bahkan kalau saya lihat di media sosial, kebanyakan gagal bayar pinjol ya udah bye-bye. Dalam arti bye-bye ya tidak usah dibayar, wong kita sudah dipermalukan. Kira-kira demikian Pak yang bisa saya jawab, dan semoga Bapak juga puas. Intinya yang saya utarakan pada Bapak adalah satu kata: jangan pernah gentar. Dan kalau pinjol ini lebih condong ke kepolisian, Pak, karena bersifat ilegal, atau bisa jadi kan kita kategorinya bank pelecehan. Jadi kalau Bapak merasa terancam jiwa atau raga Bapak, kalau sampai ada pressure yang keluar dari jalur tersebut, Bapak bisa larinya ke kepolisian. Kalau Bapak larinya ke OJK ataupun ke lembaga bantuan hukum, itu berbelit-belit, Pak. Tapi kalau itu dengan syarat ya, kepolisian ini jika mana mereka mulai mempressure dalam arti psikologi, dalam arti fisik Anda didatangi oleh debt call, itu karena ini ilegal bisa jadi asas premanisme dilakukan oleh mereka. Kira-kira itu Pak, semoga Bapak puas dengan jawaban saya, dan semoga Bapak senantiasa tidak putus asa dan percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan berlalu dengan adanya waktu. Terima kasih, dan itulah semua pertanyaan yang telah saya jawab. Ada 3 pertanyaan, dan saya senantiasa menanti pertanyaan-pertanyaan dari Anda, bisa melalui kolom channel YouTube yang telah saya punya, ataupun melalui email umasolusiindonesia@gmail.com, ataupun melalui handphone WA di 085100517473. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.